Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang kami sembah, Engkau di dalam nama Putramu Yesus Kristus. Kami kembali datang di pagi hari ini untuk berterima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang tidur malam kami. Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami boleh dibangunkan, maka kami juga siap untuk melakukan aktivitas rutin kami. Tetapi sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Maka kami memohon bimbingan Roh Kudus, memperlengkapi kami agar kami mengerti firman-Mu, mengerti maksud-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 39 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya untuk kita. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Tuhan menyertai orang benar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ia diberi nama Yusuf oleh Rahel, ibunya yang sangat dicintai Yakub, ayahnya. Nama itu mempunyai arti kiranya ditambahkannya lagi anak lelaki. Dilahirkan pada masa tua ayahnya, sehingga Yusuf mendapatkan kasih sayang yang melebihi dari saudara-saudaranya. Alkitab mencatat bahwa sejak umur 17 tahun, Yusuf menggembalakan kambing domba bersama saudara-saudara yang diketahuinya melakukan perbuatan jahat, dan mereka juga iri kepadanya. Hal-hal yang membuat iri saudara-saudaranya terhadap Yusuf, yaitu Yusuf dikasihi ayahnya melebihi saudara-saudaranya. Juga karena Yusuf dibuatkan jubah yang maha indah oleh ayahnya. Dan alasan lainnya adalah karena mimpi yang diterima Yusuf bercerita tentang berkas Yusuf yang berdiri di tengah-tengah berkas saudara-saudaranya yang sujud dan menyembah berkas Yusuf, serta mimpi lainnya yang menceritakan matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah Yusuf. Rasa benci dan iri menimbulkan niat jahat saudara-saudaranya untuk membunuhnya. Tetapi yang terlaksana kemudian adalah Yusuf tidak dibunuh, melainkan dijual dengan harga 20 sikal perak kepada saudagar Midian, orang Ismail, yang menjual Yusuf kembali kepada Potifar, kepala pengawal Raja Firaun di Mesir. Selama hidup di Mesir, Tuhan menyertai Yusuf yang membuatnya selalu berhasil dalam pekerjaannya. Yusuf hidup dengan cara yang benar di mata Tuhan. Ia bertahan melawan godaan perempuan, istri Potifar. Ia tetap berlaku taat dan setia kepada majikannya. Ia menjalani kehidupan di penjara bukan karena kesalahannya, dan karunia bisa membacakan arti mimpi kepada Raja Firaun, mengantarkannya menjadi seorang kepercayaan raja, mendapatkan kekuasaan atas tanah Mesir, menjadikannya orang terpandang yang membuatnya diberkati dengan kekayaan melimpah. Ia mendapatkan 2 anak yang dilahirkan baginya di Mesir. Dia jugalah yang memelihara keluarganya saat kelaparan terjadi, yaitu ayah yang mengasihinya dan saudara-saudaranya yang dulu membenci dan menjual dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yusuf tidak mendendam. Ia mengerti bahwa semua rangkaian kejadian yang dialaminya adalah rancangan dari Allah yang sudah mempersiapkan dirinya untuk memelihara hidup dan menjamin kelanjutan keturunan bapaknya Yakub. Kepada saudara-saudaranya, Yusuf berkata di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20, "Memang
kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah Yusuf muda yang sudah dapat membedakan antara hal yang baik dan yang jahat saat tinggal di rumah ayahnya bersama saudara-saudaranya. Perhatikanlah bagaimana ia bertahan saat dijual kepada Potifar. Ia menggunakan kesempatan dengan bekerja sungguh-sungguh, jujur, sehingga apa yang dibuatnya berhasil dan mendapat kepercayaan Potifar. Perhatikanlah bagaimana ia mampu mempertahankan moralitasnya, menghindari perzinahan dengan istri majikannya. Perhatikan juga bagaimana ia bertahan saat hidup di penjara dan penuh hikmat Allah, sehingga mampu menerjemahkan mimpi, dan kemampuannya itu dibutuhkan oleh Firaun yang akhirnya memberikan kuasa bagi Yusuf atas tanah Mesir. Perhatikanlah bagaimana Yusuf dengan bijak mampu mengatur persediaan makanan untuk menghadapi bertahun-tahun bencana kelaparan. Lihatlah bagaimana Yusuf memberi bantuan kepada banyak orang untuk memenuhi kebutuhan selama bencana kelaparan. Bukan hanya bagi negeri Mesir, ia menolong saudara-saudaranya tanpa ada dendam, bahkan lebih memberikan perhatian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penyertaan Allah adalah sumber keberhasilan Yusuf. Yusuf mendengarkan suara dan bimbingan Allah, dan Allah mendidik Yusuf dengan berbagai cara melalui seluruh peristiwa yang dialaminya, sehingga Yusuf berhasil mencapai titik puncak kehidupannya. Saya percaya bahwa kita juga mau disertai oleh Tuhan dalam kehidupan kita, sama seperti Yusuf mendapat kasih sayang dari Tuhan. Untuk itu jadilah orang yang takut akan Tuhan, menjauhi segala kejahatan, hidup dalam kekudusan, belajar untuk mendengarkan suara Tuhan, sehingga mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bekerjalah dengan jujur dan sungguh-sungguh dimanapun kita ditempatkan. Seperti mimpi di masa muda Yusuf yang telah menjadi kenyataan, demikianlah Tuhan telah mempunyai rancangan yang indah bagi kita, umatnya. Yang dibutuhkan adalah kesabaran setiap menantikan pertolongan Tuhan. Tetaplah berdoa, karena Tuhan selalu menyertai orang benar. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu, ya Allah Maha Tinggi. Kami bersyukur telah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah, memberikan pengharapan besar bagi kami umat-Mu, yang mau menerima bimbingan-Mu, yang mau bersabar, yang mau hidup kudus, yang mau bertekun dan jujur di dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami, dan yang mau secara total beriman hanya kepadamu. Kami mengerti bahwa hanya Roh Kuduslah yang mampu mengarahkan kami untuk selalu berjalan di jalan-Mu. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, berikan kami hikmat untuk mengetahui kehendak-Mu. Kami juga bermohon kepadamu agar kiranya umat-Mu yang saat ini sedang bergumul dan menghadapi situasi sulit, dapat segera menyadari bahwa Engkau selalu ada untuk bersama-sama dengan mereka dikala mereka kembali berserah kepadamu dan hidup benar di hadapan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terimalah doa kami ini yang kami naikkan melalui nama Putra Tunggal Allah, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.